pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi tentang keluarga. Ya. Mari kita akan melihat satu firman Tuhan dalam kitab Amsal. Kita mendasarinya Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-29. Amsal pasal 11 ayat yang ke-29. Mari kita bacakan satu ayat saja, ayat yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Dikatakan, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Terjemahan yang lain Bapak Ibu ya. Dari ayat ini. Orang yang mendatangkan masalah terhadap keluarganya tidak akan mewarisi apa-apa. Ya. Sekali lagi ya. Orang yang mendatangkan masalah terhadap keluarganya tidak akan mewarisi apapun. Orang bodoh akan menjadi budak bagi orang bijak. Terjemahan yang lain, bagian ini. Siapa yang mengacaukan rumahnya akan mewarisi angin, dan orang bodoh akan menjadi hamba bagi yang bijak hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, walaupun anak muda belum masuk dalam sebuah pernikahan, tetapi biarlah itu menjadi sebuah bekal bagi kita tahu bagaimana tentunya kelak kita ingin membangun sebuah keluarga yang baik-baik seperti itu ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu, besok itu ada seminar pasutri ya. Pasangan suami istri itu di Kelapa Gading ya, di Gereja Iman. Sebenarnya gratis. Karena Bu Pendeta nggak jelas apakah libur tidak, sehingga saya tidak bisa sampaikan kepada Bapak Ibu begitu kan. Karena di kalendernya pendidikan di sekolah Maranatha itu masih ragu-ragu libur dan tidak gitu kan. Ternyata puji Tuhan libur seperti itu ya. Nah, tanggal 16 sebenarnya ada seminar pasutri di Kelapa Gading ya. Itu jam 9 sudah mulai sampai siang di sana ya. Tapi yang sudah keluarga, yang nggak keluarga nggak boleh ikut, belum katanya begitu ya. Nah hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah keluarga ya. Tentunya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sering melihat iklan ya di TV atau di media sosial. Sebuah iklan produk yang menampilkan keluarga harmonis. Ya. Suasana rumah mereka bersih, asri, ya. Rapi. Kemudian juga ditampilkan istrinya itu cantik. Ya. Terawat begitu. Suaminya juga rapi. Mapan, di depan rumahnya ada mobilnya, kira-kira seperti itu. Anak-anaknya sehat-sehat, nggak cacingan, ya kira-kira begitu Bapak Ibu. Itu produk iklan tentang sebuah keluarga, kira-kira begitu ya Bapak Ibu, sudah nggak asing lah kurang-kurang begitu. Sepertinya mereka tampak bahagia. Mereka bisa menikmati sebuah hidup dengan ya, semua yang ada seperti itu.
Tapi sayangnya itu produk iklan. Saya bercerita begitu Bapak Ibu ya. Nah, sayangnya Bapak Ibu, Saudara, hidup kita ini dalam berkeluarga itu tidak seindah iklan. Ya. Dulu kita masih bujang. Ya, enggak apa-apa ya bernostalgia ya. Karena kita hari Senin nggak bisa ikut seminar Pak Sutri, saya ingin memberikan sedikit seperti itu. Ya. Dulu waktu kita masih muda, masih gadis, bau kita ini sangat-sangat wangi. Ya, wangi. Ya. Dulu Bu Pendeta itu kalau pergi ke rumah saya itu, Bapak Ibu di jalan tuh saya sudah tahu parfumnya dia. Saya sudah bisa mencium baunya. Ini pasti Bulina, saya bilang begitu. Pasti dia lewat sini gitu kan. Ya. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, hidup tak selalu seindah iklan, ya. Nah, banyak keluarga yang kondisinya bertolak belakang dengan sesuatu yang kelihatan romantis. Istrinya mulai tanda-tanda frustasi. Nyanyinya setiap hari yang dinyanyikannya sampai pada taraf aku berserah. Aku berserah, kamu terserah, gitu kan? Ya kan? Istrinya mulai frustasi, suaminya sudah mulai depresi, ya, anak-anaknya sudah mulai patah hati, ya. Yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, mereka tinggal dalam rumah yang sama, ya. Tidur di kamar yang sama, tetapi hati mereka tidak lagi saling menyapa. Tapi di anak-anaknya Pak Pendeta di sini nggak ada lah yang seperti itu. Semuanya baik-baik. Ya, bayangkan Bapak Ibu, mereka tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, tetapi hatinya tak lagi saling menyapa. Ya. Mereka hidup dengan pemikiran dan kehidupan yang masing-masing. Berseberangan seperti itu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah bahagia itu cuma ada di iklan yang sering kita tonton? Ya, yang sering kita saksikan. Apakah kehidupan yang bahagia, yang harmonis, yang nyaman itu hanya ada di iklan saja yang seperti yang saya gambarkan tadi? Ketika seseorang menikah, ya, ketika seseorang yang mau menikah, tidak ada satupun dari kita ingin sengsara. Setuju? Buat apa kalau kita hendak kesengsara? Ya. Tidak ada siapapun yang mau menikah itu karena dia ingin sengsara. Semua orang menginginkan bagaimana ketika kelak dia masuk ke dalam pernikahan, apa yang diharapkan? Tentunya sebuah kebahagiaan dalam pernikahan. Jadi ketika pernikahan, ya, yang akan menikah tak seindah pacaran, ya karena ya, nah, karena ada datang saya senang hari ini kan datang gitu kan. Ternyata pernikahan itu tidak seindah saat kita pacaran seperti itu. Awalnya semuanya seperti sangat-sangat indah. Sepertinya dunia ini milik kita berdua. Ya. Kemana-mana bergandeng tangan, kira-kira begitu, ya. Namun dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terungkaplah ternyata pasangan kita
tidak seideal waktu masih pacaran. Tante Magda sudah mulai membayang-bayangkan begitu. Mengandai-andai seperti itu, ya. Pasangan kita tidak seideal waktu masih pacaran. Waktu pas pacaran ngomongnya, aduh, Beb, Bob, gitu kan. Ya. Apa sajalah yang kita sebutkan seperti itu tidak seperti pada waktu pacaran. Mulai terlihat teledornya suami kita. Ya. Kita bisa melihat bagaimana cerewetnya istri kita. Dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Sabtu, hanya hari Minggu dia pray karena ibadah, mau nyanyi di gereja. Ya. Konflik sudah mulai terjadi, ya. Perbedaan pendapat meledak jadi pertikaian yang panjang, Bapak Ibu, ya. Keromantisan itu menguap tak tersisa. Meninggalkan ketegangan dan kejenuhan seperti itu. Dan kita mulai berkata, kita menyesali sebuah keputusan menikah dengannya. Kalau tahu begini, aku nggak mau, gitu kan. Tapi kalau Bu Ida enggak, dia semangat, begitu ya. Ya, dia tidak pernah menyesali menikah dengan Pak Tobing, kira-kira begitu ya. Kalau dia sharing di PRT enggak seperti itu ya. Dia sangat-sangat seperti itu. Nah, banyak yang akhirnya Bapak Ibu Saudara menyerah, ya. Menyerah dalam perjuangan melewati krisis ini. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melihat data tentang perceraian yang terjadi di Jawa Barat, Bapak Ibu, Jawa Barat ini adalah ranking yang paling nomor number one, yang pertama kasus perceraian. Ya. Wah, awalnya sangat-sangat indah. Luar biasa. Ya. Tetapi Bapak Ibu dalam waktu berjalannya, terjadi sebuah krisis. Sehingga mulai berkata-kata, mereka ingin bercerai. Dengan alasan yang macam-macam. Sudah nggak cocok lagi. Ya. Jadi jangan sampai nanti yang mulai ancang-ancang mau nikah, ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, jangan berkata, Pak, sepertinya sudah mulai tidak cocok. Ya? Ya gimana? Siaan sama Marbun. Lakinya Siaan, marga Siaan, istrinya Boru Marbun. Ya mana cocok, beda. Kira-kira begitu loh ya kan. Latar belakangnya beda. Ya. Tidak ada kalau Bapak Ibu belajar di mana saja tentang keluarga, tidak pernah yang namanya keluarga itu ada cocoknya. Ya. Bagaimana Pak supaya bisa baik? Ya mencocokkan diri. Ya. Jangan kemudian ujung-ujungnya dalam perjalanan waktu ketika terjadi sesuatu kita berkata, Pak sepertinya saya sudah mulai tidak cocok. Aku nggak pernah kok Kak Sinta dengar saya, Pak saya mulai nggak cocok begitu. Kalau saya masih pasti masih cocok kok wanita begitu kan. Ya, jangan kemudian berkata kita tidak cocok. Tidak akan pernah cocok. Kita harus mencocokkan satu dengan yang lain. Karena kita memang berbeda dari berbagai hal. Ya. Orang Batak nikah dengan orang Ambon. Ya, begitu kan. Orang Jawa nikah dengan orang Batak. Ya nggak cocok kalau dicocokkan. Mau datang ke rumahnya orang Jawa aja masih lihat adatnya. Nggak ada adat. Ini orang Jawa gitu, kira-kira begitu ya. Tunggu Pak, pesta adat baru saya bisa datang. Nggak gitu kan.
Tidak akan pernah bisa cocok Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya apa? Apa yang diimpikan tadi, apa yang diharapkan tadi Bapak, akhirnya lambat laun, kemudian sepertinya akan dikuburkan apa yang tadi apa yang digagas dalam kita membangun keluarga. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis tidak ditemukan dengan bersama orang ini. Saya ingin ketika membangun keluarga yang saya mimpikan sepertinya nggak pas saya menikah dengan orang ini, ya. Mungkin kebahagiaanku itu ada pada orang lain. Bapak-bapak yang sudah menikah, ibu-ibu yang sudah menikah. Kalau kita boleh menikah, kalau kita boleh memilih, kira-kira kita akan menikah lagi orang lain atau tetap menikah yang sekarang? Kalau Bapak Ibu boleh untuk memilih. Kira-kira pertanyaan saya, Bapak Ibu akan menikah dengan orang yang sekarang Bapak Ibu nikahi, atau Bapak Ibu berganti dengan orang yang lain? Udah. Hah? Ini kan orang rohani, dia jawabannya begitu. Kira-kira ya memang kata firman Tuhan begitu gitu loh. Saya coba, kalau ada pilihan Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak dari perjalanan Bapak Ibu dalam keluarga, ya, Bapak Ibu diperlakukan dengan suamimu, dengan istrimu seperti itu. Kalau kata kelas 1 misal kita boleh memilih, apakah kita memilih untuk tetap menikah dengan orang yang sama atau kita ganti pasangan? Iya kan? Nikah lagi, Pak. Hah? Udah nikah lagi. Iya kan? Coba, tidak apa-apa orang tua kita bisa berpendapat, nggak apa-apa. Iya kan? Biar anak muda begitu. Orang pertengkaran bagi saya wajar, boleh. Boleh nggak Pak Pendeta keluarga bertengkar? Boleh. Tapi yang tadi, yang profesional, saya membahasakan seperti itu. Dan tanyalah di sini bapak-bapak kita yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua, karena begitu. Tanya, sepanjang dia berkeluarga sekian puluh tahun, apakah dia tidak bertengkar? Nah, opungku, nih, opungku ya. Opung dulu dengan suami, apakah tidak pernah bertengkar? Bertengkar. Ya. Nggak ada namanya keluarga itu tidak bertengkar, Bapak Ibu. Wajar keluarga itu bertengkar. Kenapa wajar? Karena berbeda banyak hal. Ya. Tapi Bapak Ibu, kita akan diajar banyak hal dalam kehidupan kita dengan sebuah kebersamaan kita satu dengan yang lain. Jangan sampai kemudian alasannya tidak cocok seperti itu ya. Sehingga kita berkata, mungkin kebahagiaan kita ada pada orang lain. Saya berharap biar tembok-tembok ini menutup Bapak Ibu terawang kemana-mana. Ya kan? Bapak Ibu, saya minta Tuhan membatasi ruangan ini supaya Ibu itu tidak gampang-gampang kemana. Saya cerita begini sudah pikirannya macam-macam. Ada begitu banyak daftar orang-orang yang dulu kita dekat sama dia. Nah, mereka lalu menikah lagi, tetapi sering kali menemukan sebuah kekecewaan yang sama, bahkan lebih parah. Kita kadang-kadang berpikir kalau saya menikah dengan orang yang baru, ganti yang baru, yang masih fresh, akan bahagia, akan baik. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ya? Bisa jadi akan lebih parah.
Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah, yang ada mau nikah, jangan ada yang mau ganti. Bisa jadi nanti kamu lebih parah kalau kamu punya pasangan yang lain. Dan seperti yang katakan tadi Bapak di awal, siapapun kita yang ingin memasuk jenjang ke sana, ya, akan pingin bermimpi punya keluarga yang harmonis, dan itu tidak salah. Namun keluarga harmonis tidak dibentuk di dalam mimpi, di dalam sebuah angan-angan, tidak. Kita harus bangun dari tidur dan berjuang di alam yang nyata untuk mewujudkan tentang sebuah namanya keharmonisan. Bukan sebuah iklan produk, angan tentang iklan seperti itu. Bukan sesuatu yang mimpi, tetapi sesuatu yang nyata seperti itu. Butuh sebuah upaya, butuh sebuah kesungguhan. Bahkan tidak jarang, air mata yang keluar. Karena bicara pernikahan berarti bicara penyangkalan diri, ya, pengikisan ego, pengampunan, penerimaan terhadap satu sama lain. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, anak muda yang mau jenjang ke sana, ingat ketika pernikahan, ya, pernikahan yang kita sedang akan bangun, ya, itu tidak seindah di waktu kita pacaran. Ya. Kenapa? Faktanya apa? Ada sebuah perbedaan satu dengan yang lain. Yang laki begini, yang perempuannya begini. Nah, saya berharap apa yang diajarkan firman Tuhan, perbedaan ini menjadi sebuah kekuatan. Sehingga kita tidak perlu, ya, untuk berguru atau kita bertapa untuk mendapatkan sebuah resep bagaimana supaya kelak nanti yang pernikahan saya yang saya bangun itu menjadi bagus. Kalau kita belajar kembali kepada Alkitab, Bapak Ibu, Tuhan sebenarnya sudah memberikan sesuatu yang menolong kita, ya, yang menuntun kehidupan pernikahan kita, asalkan kita mau, ya. Apa itu? Sepanjang suami istri itu mau menaati akan firman-Nya. Kalau pasangan suami istri mau menaati apa yang dikatakan firman-Nya, ya, maka apa yang menjadi dambaan kita di awal, Bapak Ibu, itu akan bisa terwujud. Tapi kalau keluarga yang kita bangun satu dengan yang lain sudah mulai mengenyampingkan apa yang menjadi perkataan Tuhan, ya kita kan bisa melihat tanda-tanda, gejala-gejala yang tidak akan bagus. Kalau kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada syaratnya, ya. Mereka suami istri harus memandang serius tugas dan peran masing-masing, ya, tapi saling menunggu atau menuntut pasangan kita. Kita menunggu atau kita menuntut pasangan kita. Bapak Ibu, ada TikTok, ada ustadz yang dia katakan. Dia katakan, suka atau tidak suka, saya mau sampaikan, begitu kan? Dengar Bapak Ibu? Tugasnya istri 2, ya kan? Tugasnya itu tidak memasak. Senang istri, ya kan? Tugasnya istri itu bukan memasak. Tugasnya itu bukan ngepel, bukan menjaga anak dan sebagainya. Suka atau tidak, aku mau sampaikan, katanya begitu. Ada 2 tugas daripada seorang istri. Yang pertama, dia harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, dia harus menuruti suaminya. Kalau suami nyuruh masak, masaklah. Gitu kan? Kata begitu, ya.
Ya itu memang apa dikatakan firman Tuhan memang benar Bapak Ibu ya. Itu syarat ya. Harus memandang tugas dan peran kita masing-masing seperti itu. Tanpa kita ini saling menunggu atau menuntut pasangan kita. Maka tidak akan selesainya seperti itu. Nah, kata firman Tuhan, laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda. Dan banyak pasangan bercerai dengan alasan yang tidak ada sebuah kecocokan. Ya. Bapak Ibu mau pasangan dengan siapa itu tidak akan bisa cocok. Namun, murid-murid Yesus harus menggunakan perbedaan itu untuk saling mencocokkan. Misalnya, ya, kita punya suami ini yang apa namanya, pelupa. Ya, janganlah pikun ya gitu kan. Nanti pikun berat masih ini, bunda masih udah pikun ya. Lupa begitu kan. Naruh sesuatu kadang-kadang nggak tahu ditaruh di mana, lupa dia gitu, naruh sesuatu gitu kan. Ya. Sementara pasangan kita ya, orangnya yang punya apa namanya? Model perfeksionis. Nah, Bapak Ibu itu bisa jadi konflik. Ya. Tetapi juga itu juga bisa menguatkan hubungan. Kenapa? Karena saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita dalam suami istri ya, saya mengatakan Bapak Ibu begini yang kita pahami. Ada kekurangan di suami, ada juga kelebihan di istri. Ada kekurangan di istri, ada di kelebihan suami. Sehingga sempurna kalau kedua orang ini dipersatukan, ini akan menjadi sempurna. Ya kan? Suaminya kurang di sini, tetapi diimbangi dengan istrinya yang ada kelebihannya di sini. Bapak Ibu sering mungkin mendengar ya, orang baik itu Tuhan akan pertemukan, akan jodohkan juga dengan orang baik. Setuju? Ya. Bapak Ibu bayangkan, kalau kita punya pasangan sama-sama joroknya. Ya. Kita suaminya jorok, istrinya jorok. Ya. Selesai naruh baju Bapak Ibu, Saudara, ditaruh. Semewah, sebagus apapun rumah kalau seperti itu tidak akan karu-karuan. Jijik ya. Makanya kita punya suami yang kadang-kala mungkin suami kita ini tidak rapi menata sesuatu. Ada sebuah kebiasaan yang seperti itu. Ya kan? Tapi kita punya istri yang sangat rapi. Tapi ini kan bisa menjadi sebuah konflik. Ya. Konflik kita yang terjadi Bapak Ibu hanya persoalan naruh baju. Ya kan? Naruh sepatu. Itu kan sepele. Saya belum tahu kebenarannya Bapak Ibu, katanya ada keluarga yang bercerai hanya gara-gara suami istri katanya bertengkar sampai bercerai gara-gara hanya masalah pijet odol. Di sini kan ada ya? Ya. Saya kadang kalau mau mandi itu, kalau saya ada orang yang biasa pijet itu dari bawah ke atas. Ini ada orang yang sesukanya sendiri, dari atas kemudian ke bawah. Aku nggak tahu loh Bapak Ibu, aku hanya pernah mendengar kebenaran seperti apa, hanya sekedar sebuah ilustrasi atau apa, tetapi ada orang yang bertengkar gara-gara seperti itu. Ya kan? Nyapu, hal yang sepele itu bisa ribut. Yang suami datang dengan capek, istri yang sudah datang capek,
lihat rumahnya berantakan. Wah, nyanyilah, memuji Tuhan. Kira-kira begitu. Mending kalau begitu Bapak Ibu, sudah mulai mengungkit yang tidak pada porsinya. Dasar memang bapak mamamu memang jorok. Dibawa-bawa marga kita, ya peranglah. Ya janganlah, kira-kira begitu. Ada cara-cara yang sebenarnya mudah untuk selesaikan. Ya Bapak Ibu, siapa ya kita kerjakan. Apa untungnya Bapak Ibu berkelahi, bertengkar? Apa untungnya Bapak Ibu marah-marah? Ya, kalau kamu marah, kemudian kamu jantungkan mati, bersyukur suamimu nikah lagi. Ya kan? Apa untungnya? Ya kan? Kamu yang perawatan yang cantik-cantik gara-gara suamimu hilang mulai kerut mukamu. Tidak ada untungnya. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa ya? Jangan saling menunggu dan jangan saling menuntut. Kemarin diskusi kita bagus hari Rabu, saya senang. Ya kan? Walaupun Bu Ginting cerita tentang apa yang dialami ketika dia beribadah di Bandung. Dan sebenarnya dia bicara ditekankan, saya seharusnya seperti apa yang saya dapatkan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, itu betapa indahnya kalau itu terjadi di tengah-tengah sebuah komunitas, di tengah-tengah keluarga seperti itu. Kita ini tidak saling menuntut. Ya. Jangan saling menunggu dan jangan saling menuntut. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa lakukan, ya kerjakan, lakukan seperti itu. Coba kalau suami istri sama-sama ngotot, sama-sama benarnya. Bapak Ibu, supaya konfliknya reda, apa yang harus kita lakukan? Harus mau tidak mau, jangan nunggu, jangan kemudian menuntut. Harus ada salah satu yang mulai merobohkan tembok egoisnya. Ya kan? Nah, kita kan juga sama. Seringkali banyak kita lemah. Kenapa istri kita lemah? Kenapa suami kita kadang lemah? Kita pulang gereja, ada sedikit masalah. Istrinya nyap. Gitu. Suaminya bilang, percuma kamu ke gereja. Ngapain kamu ke gereja? Begitu kan. Akhirnya iya ya. Jadi akhirnya down. Atau sebaliknya, suami kita perlukan sama. Kamu percuma begini. Sudah sekolah Bapak, sudah diajari begini, percuma kamu sekolah. Bapak Ibu Saudara, anak muda itu semua proses seperti yang Bapak selalu ajarkan ya. Jangan menuntut, jangan menunggu, mulailah dari kita. Ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan seperti kata firman Tuhan memang beda. Itu jangan sampai kemudian membuat sebuah konflik ya. Terus bagaimana? Tergantung bagaimana kita memanage, ya, bagaimana kita mengelola, ya, apa yang namanya perbedaan untuk kita bisa saling cocok. Jadi saya berharap nanti tidak ada saya mendengar, Pak kenapa nggak cocok, ya, tidaklah seperti itu, ya. Nah, saya ingin memberikan beberapa hal. Bagaimana kita kira-kira mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang nyaman, yang harmonis, kira-kira seperti itu. Apa yang harus kita terapkan? Yang pertama, ya, yang pertama penting, yakini pasangan kita itu adalah pemberian terbaik dari Tuhan. Ya, yakini bahwa pasangan kita adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang keluarga-keluarga, amin. Yakin? Yakin? Yakin, Sinta?
Ya. Yakini pasangan saya itu adalah yang terbaik, pemberian yang terbaik oleh Tuhan. Nah, dalam prakteknya saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika masalah rumah tangga terjadi dalam kehidupan kita, ya, yang kian meruncing, yang kian memuncak, biasanya muncul pertanyaan. Apa kira-kira pertanyaan yang muncul? Hah? Bisa jadi, apakah dia pasangan yang terbaik yang Tuhan kasih sama saya? Coba Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang sudah lama menikah. Apakah itu juga menjadi pertanyaan kita? Apakah salah kira-kira orang yang aku pilih ini? Apakah dia pasangan yang terbaik buat saya? Gimana? Bapak Ibu yang sudah menikah, ketika terjadi masalah yang begitu pelik, apakah kita kemudian bertanya dalam hati kita, apakah dia pasangan yang terbaik buat saya? Kalau belum punya anak, kira-kira masih oke lagi gitu kan? Tapi sudah anaknya 1, 2, 3. Nggak laku rasanya begitu loh. Nggak bisa memutar memori yang dulu-dulu dengan si A, si B, dan si C. Nggak laku. Anaknya sudah 3, lebih daripada 1, sudah punya anak. Ya. Oh Pak Pendeta, kalau belum punya anak boleh dong? Enggak juga. Tapi biasanya kan kita begitu. Mulai merenungkan. Nyanyinya dengan kuat, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Dan bertanya, apakah kira-kira pasanganku ini benar-benar Tuhan? Atau sebenarnya si dia yang menjadi pasanganku? Bapak Ibu Saudara, anak muda, sebenarnya pertanyaan ini hanya memberatkan pikiran ya dan melemahkan hati kita. Kalau engkau sudah berkata seperti itu, sebenarnya tidak ada untungnya. Itu akan hanya memberatkan ya pikiran kita, akan melemahkan hati kita. Ibaratnya kita sudah mulai memasang iklan dalam hidup kita. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Iblis. Kita sudah membuka celah. Diingatkanlah 5 tahun yang lalu kita lagi berjalan-jalan. Kira-kira begitu ya. Di lagu Teluk Bayur. Kira-kira begitu. Diingatkan memori itu. Oh betapa indahnya bergandeng tangan. Bahkan nyanyi gerimis hujan bulan Desember. Macam-macam kira-kira begitu ya. Apa? Celah, membuat celah seperti itu. Ya. Sehingga itu kesempatan iblis. Dalam Kejadian 2 ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Jangan membuka celah, supaya iblis. Apa dikatakan Kejadian 2 ayat 23 di situ, ya Bapak Ibu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Apa yang mau dikatakan? Terlepas dari kekurangan Hawa, Adam ya begitu bangga pada Hawa. Mari kita belajar seperti Adam ya,
yang menyayangi dan mengindahkan pasangannya. Karena dia percaya dia adalah pemberian yang terbaik Tuhan. Saya berharap bagaimana supaya kita bisa membangun sebuah kehidupan keluarga yang nyaman. Jangan sampai kita mulai ragu dengan pasangan yang Tuhan sudah kasih. Ya, yakini bahwa dia adalah yang terbaik. Katanya Pak Andreas Sustono, orang yang sudah tua-tua ini, atau ibu-ibu, jangan lihat fotomu itu yang hari ini. Kira-kira begitu ya. Tapi lihat kira-kira fotomu yang masih gadis. Engkau yang laki-laki yang masih fresh, yang masih ganteng. Gigimu tidak copot. Kira-kira begitu. Saya berharap itu menjadi sebuah kita. Sayangi seperti Adam, walaupun Hawa ada kekurangannya. Ya. Nah, yang kedua, apa yang diajarkan? Mari kita belajar untuk saling mendahului dalam mengasihi. Jangan hanya di jalan, ya. Kita saling mendahului pengemudi yang lain. Tuhan juga ingin kepada setiap kita untuk saling mendahului dalam memberi hormat, ya, dan mengasihi dalam hubungan suami istri. Itu ditegaskan dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Maka tadi saya katakan, jangan menunggu, ya. Jangan menuntut. Saling mendahului dalam mengasihi. Istri jangan tunggu dikasihi baru menghormati suaminya. Atau sebaliknya, suami jangan menunggu dihormati baru mengasihi istrinya. Jika suami istri saling menunggu pamrih, maka tidak akan ada kemajuan yang berarti dalam sebuah hubungannya. Ya. Jadi salinglah. Ya. Jangan tunggu. Engkau baru dikasih kalau ketika suamimu menghormatimu. Atau jangan menunggu dihormati baru engkau mengasihi dia. Maka tidak ada sesuatu yang akan maju dalam rumah tangga kita. Kalau engkau pingin keluargamu nyaman, baik, belajar seperti itu. Sampai kapan, Pak? Sampai mati. Masa sih kata dikatakan air yang menetes. Ya, setiap waktu, setiap saat itu tidak akan melubangkan batu yang keras. Yang ketiga, bagaimana supaya keluarga kita nyaman? Ya. Jangan bandingkan. Ojo dibanding-bandingki. Ya. Kalah. Ya kan kalau di sini ada kata, iya, kenapa ya enggak seperti, kenapa kamu kok enggak seperti dia? Kalau dia begitu gitu kan. Akhirnya akan bunyi begitu. Ya sudahlah, kamu nikah saja sama dia. Ya, jangan membandingkan. Tapi bandingkan untuk mensyukuri, ya. Bukan untuk menjatuhkan. Membandingkan untuk mensyukuri, bukan untuk menjatuhkan. Dan siapapun tidak akan suka kalau kita ini dibanding-bandingkan. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau dibanding-bandingkan dengan yang lain? Oh, gereja di sini lebih baikkan di gereja sana. Kita yang mendengar sakit hati.
Kalau kita sebagai suami juga sama, kalau kita dibanding-bandingkan dengan suami yang lain, kita juga akan sakit hati. Atau istri atau siapa saja akan sakit hati. Tidak ada orang yang suka, yang mau dibanding-bandingkan. Kenapa kita suka membandingkan diri, ya, dan pasangan dengan orang lain? Mengapa? Karena ini memang inilah sifat dasar manusia kita. Ya. Tanpa ini kita tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Kata firman Tuhan, Kolose 3 ayat 14-15 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kalau seandainya pun kita membandingkan, Bapak Ibu, dalam tanda kutip, kalau seandainya pun kita membandingkan dengan terpaksa pasangan kita, apa yang diminta? Fokuslah pada sisi yang baik. Bukan pada hal yang negatif, bukan pada hal yang jelek. Contoh yang sederhana Bapak Ibu, ya. Mungkin suami kita tidak sekaya suami teman kita. Ya. Syukuri pasangan kita. Kenapa? Dia adalah pria yang jujur. Dia adalah pria yang bertanggung jawab. Dia bukan tipe laki-laki yang menuntut. Kira-kira begitu. Nah, bisa jadi apa yang kita remehkan atau kita anggap bisa, ya, biasa, justru itu diidamkan oleh orang lain. Yang kadang-kala yang kita rasanya itu sesuatu seperti tidak penting, bagi orang lain itu penting. Saya ingin punya pasangan yang seperti itu. Mungkin dia tidak sekaya dengan suami teman saya seperti itu. Tetapi ada sisi-sisi yang baik dari suami kita, seperti contoh-contoh tadi. Dan bisa jadi sebenarnya orang lain mendapatkan sesuatu yang baik daripada yang dimiliki oleh pasangan kita. Seperti yang remeh. Tapi bagi orang lain bisa jadi itu sesuatu yang dia idamkan seperti itu. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara syukuri kelebihan pasangan kita. Jadikan kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dan yang terakhir, kebahagiaan dalam keluarga kita. Itu tidak ada kata kunci yang lain. Itu harus diperjuangkan. Tidak tiba-tiba turun dari langit. Jangan sampai kita hanya bermimpi, berhayal bagaimana engkau akan membangun sebuah keluarga. Itu saya sudah pernah khotbah. Dalam sebuah pernikahan butuh sebuah yang namanya komitmen. Ya, harus diperjuangkan. Jangan hanya bermimpi, jangan hanya mengandai-andai tentang sebuah keluarga yang baik. Harus diperjuangkan. Ya. Pak, saya sudah berdoa. Ya. Saya sudah berusaha. Tapi kenapa? Tuhan tidak mengubah suami atau istri saya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan ketidaksempurnaan itu tetap melekat agar kita belajar dan bergantung kepada Tuhan. Ya. Ketika pernikahan kita dilanda masalah,
Mari ambil waktu untuk kita berdoa, ya, untuk menenangkan diri bersama-sama. Datanglah kepada pembimbing rohani. Terbukalah menerima nasihat. Ya. Jangan ada masalah kabur. Pergi nggak jelas kemana. Tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Datang kepada orang-orang, kalau di gereja ada orang yang menjadi saksi. Itu orang tuamu. Ketika ada sebuah konflik dalam keluarga, datang kepada mereka. Itu orang tuamu. Bertanya. Mohon sarannya. Saya sedang begini-begini seperti itu. Cari pembimbing rohani kita. Ya. Berserah kepada Tuhan. Lakukanlah yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu, akhirnya anak-anak bisa merasakan sebuah keharmonisan atau ketegangan di antara orang tuanya. Ketika hubungan pasangan suami istri, ya, membaik, otomatis, ya, juga akan baik seperti itu. Dengan demikian setiap orang bisa tersenyum, ya, akan senang. Kadang-kadang saya bertanya kepada Samuel, kalau kaku marah gimana? Begitu kan, ditidukan. Dia tahu persis, gak usah diajarin. Terus kalau utimu marah seperti apa? Mamamu kemarah. Kalau Ani sebab bahasan, bisa dia tirukan. Dari mana? Anak kecil bisa merasakan sesuatu yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, keluarga yang kuat, keluarga yang damai, keluarga yang bahagia, itu tidak turun dari surga. Tetapi harus diperjuangkan. Walaupun itu tidak mudah, jangan pernah kemudian kita berkata-kata yang lain. Jangan membuka kesempatan yang lain, supaya iblis bisa masuk dalam celah pikiran kita dan sebagainya. Tapi mari kita belajar, seperti apa yang tadi dikatakan. Kalau ingin keluarga kita belajar, mari kita belajar, kita yakin. Kita syukuri, jangan membandingkan. Jangan menuntut, jangan menunggu. Mari, ya, apa yang dipersatukan sama Tuhan, apa yang sudah diberikan Tuhan, kita percaya. Hanya kadangkala kita saja yang kadangkala tidak mampu untuk mengelola sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati akan rumah tangga setiap kita, anak-anak Tuhan. Terlebih anak-anak kita yang akan berencana masuk dalam rumah tangga. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan, mengajarkan kepada kita, menjadi sebuah bimbingan, sebuah nasihat, ya, supaya kelak ketika engkau membangun, engkau tidak menjadi ragu, engkau tidak takut apa yang menjadi putusanmu. Ya. Jangan mau iblis mulai mencerca pikiran, mencacah hatimu, sehingga mencoba engkau berpaling, atau mungkin engkau punya siasat atau rencana yang lain. Biarlah roh Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.